nggak ada yang nggak ada yang datang tuh. Malah pada saat itu katanya mereka sedang ada apa? Perjalanan dinas ke Batam. Ngelihat apa di Batam? Ngelihat industri. Emang di Jawa Barat nggak ada industri gitu? Atau mau jalan-jalan ke Singapura sekalian nyebrang dari Batam? Nggak jelas ini Pemprov Jabar. Ulin, wenu gitu mah tuh. Saya turun dari mobil, saya tantangin. Sendirian saya. Jangan dikira saya nggak berani. Saya bilang. Wah bisa. Dan itu kenapa saya kritisi, itu ada di beberapa ratusan media, meskipun kecil ya, di seluruh Jawa Barat. Itu kalau runtuh, banyak para pengunjung itu dijadikan tempat wisata. Anak-anak sekolah, masyarakat. Kebayang runtuh dan jadi korban. Bukan hanya saja aset bersejarahnya yang pernah menjadi konferensi Asia Afrika di zaman Bung Karno. Dan saya kenal baik juga beberapa kali bertemu dengan salah satu pendiri kelompok bermotor yang sekarang sudah berubah menjadi organisasi masyarakat, Mas Bon ya, yang sering kita lihat main tuh di sinetron preman pensiun. Nah, itu ya, dalam pidatonya Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, juga berapa hari lalu ada di media nasional mengenai aksi premanisme, isinya ya backing, lalu geng motor, dan anak-anak sekolah untuk wacana wajib militer bekerja sama dengan Kodam. Ya saya mengapresiasi kita Provinsi Jawa Barat melakukan dengan pemerintahan yang baru, kepala daerah yang baru, dapat segera melaksanakan dengan program-program maupun keterukurannya. Tapi pertanyaannya masyarakat, kenapa bertahun-tahun dibiarkan? Sedangkan organisasi-organisasi kemasyarakatan itu ada banyak yang terdaftar di Bakes Bangpol. Apa yang dilakukan oleh Bakes Bangpol di provinsi maupun di seluruh Jawa Barat? Dalam salah satu kesempatan yang diselenggarakan oleh Kodam, pada saat itu Pangdamnya masih Pak Kunto. Saya ikut ngawal beliau dengan teman-teman Rapi. Dan saya melihat sendiri pada saat itu, eh, karena ngawal Pak Kunto ya di belakang kami dengan tim radio komunikasi, bantuan komunikasi. Saya ngelihat di sepanjang jalan TNI pada saat itu Pak Kunto ada di barisan paling depan dengan lainnya menggunakan kendaraan bermotor berkeliling daerah. Itu di sepanjang jalan ya anak-anak kecil itu menyambut dengan riang gembira. Sampai di salah satu tempat pemberhentian, anak-anak kecil itu dengan senang, anak-anak SD, meskipun naik mobil bis yang ada tulisannya TNI. Ya itu kan ungkapan masyarakat ya. Dan sampai berbaris di jalan gitu untuk menunggu rombongan. Dan saya sempat ketawa-ketawa bercanda itu dengan Pak Kunto, Pak Pangdam pada saat itu pada saat di Kuningan ya, di depan, di dalam markas Kodim yang ada di Kuningan. Nah, pada saat itu salah satu narasumber adalah Pak Brigjen Da Silva dari staf Kasat ya. Dan ada Kepala Bakes Bangpol Kota Bandung. Saya salah seorang yang bertanya pada saat sesi tanya jawab. Apa yang dilakukan oleh pemerintah, pimpinan daerah Jawa Barat saya, pada saat itu saya ngomongnya. Lalu apa yang dilakukan oleh Bakes Bangpol Kota Bandung? Karena kita sudah berdiskusi itu dengan Kepala Bakes Bangpolnya beberapa tahun ke belakang. Jadi solusi-solusinya itu nggak ada yang dilakukan. Nggak jelas gitu. Saya protes di situ di forum. Aksi premanisme itu kan bukan hanya sekarang.
Saya mengalami sendiri ketika saya juga bekerja di industri. Di demo, karena minta pekerjaan, kita fasilitasi. Keamanan, kita fasilitasi. Tapi karena tidak ada pengawasan, ya kebablasan. Ini oknum-oknum ya, tidak semua seperti itu, oknum. Sampai barang kami malah dijarah, barang produksi. Karyawan saya, pada saat saya menjadi kepala pabrik di salah satu industri, pre-stress wage, manufacturing ya, metal. Itu rebutan limbah scrapnya, bajanya. Sampai ditutup, tidak bisa bekerja. Karyawan yang saya pimpin tidak bisa bekerja. Pada saat itu kami harus mengirim barang untuk ekspor. Ya saya lawanin. Sampai saya minta buka gerbang ke security. Security pada saat itu bilang, Pak bahaya. Enggak, saya bilang. Saya hadapin. Saya masuk ke kendaraan, mobil. Saya terobos itu gerombolan itu karena ada beberapa banyak kelompok yang memperebutkan. Mereka akan berantem di depan tempat saya bekerja. Saya turun dari mobil, saya tantangin. Sendirian saya. Jangan dikira saya nggak berani. Saya bilang. Mau habis-habisan ayo sama saya. Kalian ini udah mengganggu luar biasa. Saya kasih scrap, silakan Anda koordinasi di antara kelompok ini. Dan yang benar jangan mengganggu perusahaan atau karyawan yang sedang bekerja. Akhirnya selesai. Dan itu bukan hanya sekali dua kali, di beberapa tempat saya bekerja terjadi hal yang sama. Kalau geng motor, saya ada yang geng motor, ada yang sudah berubah menjadi organisasi masyarakatan. Ada juga gerombolan-gerombolan yang menggunakan motor yang menggunakan situasi. Dan anak-anak muda yang kegiatannya nggak jelas. Karena apalagi di kota-kota besar itu sudah heterogen. Saya beberapa kali berbincang-bincang dengan kelompok bermotor karena teman-teman saya juga ada yang masuk dalam kelompok itu tapi tidak melakukan hal-hal seperti yang ada di tayangan ya, untuk tawuran seperti itu di jalanan. Itu teman-teman saya. Dan saya kenal baik juga, beberapa kali bertemu dengan salah satu pendiri kelompok bermotor yang sekarang sudah berubah menjadi organisasi masyarakat, Mas Bon ya, yang sering kita lihat main tuh di sinetron preman pensiun. Nah, itu. Ya saya kenal baik dengan Mas Bon. Kalau ketemu di kafe sering ngobrol. Kagak ada tuh dia kayak preman-premanan kalau ngobrol dengan saya biasa-biasa saja. Ya, dengan banyaknya kelompok itu kan tidak bisa terkendali ya. Nggak mungkin mengendalikan, ada oknum-oknum keseluruhan ya yang merusak citra organisasi dan lainnya. Bukan saya membelain, bukan. Karena ini saya lihat sendiri. Itu harus ada peran dari pemerintah. Lalu juga premanisme yang dilakukan oleh oknum-oknum ormas. Lah buat apa ada Bakes Bangpol? Organisasi-organisasi itu harus terdaftar. Terus acaranya ngapain? Hanya jadi fasilitator? Mediasi ketika ada masalah? Ormas-ormas ini dengan pemerintah? Ya saya ngomong ini dengan kondisi yang real nyata. Saya mengkritisi itu ada salah satu bangunan bersejarah di tengah kota Bandung yang dilakukan perbaikan atapnya karena instruksi pimpinan daerah karena bocor gitu ya. Tapi pembangunannya itu perbaikannya tidak dilakukan perhitungan kekuatan strukturnya sehingga melengkung dan hampir roboh sehingga dindingnya pun hampir jebol. Sesuai dengan perkiraan saya, ternyata memang tidak dihitung. Kita audiensikan, di sana juga ada hadir para perencananya, lalu ada Bakes Bangpol Jabar dengan beberapa rekan dari forum. Mau nangis itu perencananya. Ketahuan semua. Ya, jangan bohongin tentang struktur kepada Kaisar Kebon. Jangan dikira nggak ngerti perhitungan struktur. Apalagi kekuatan baja, yaitu adalah spesialisasi saya salah satunya.
Dan itu kenapa saya kritisi, itu ada di beberapa ratusan media, meskipun kecil ya, di seluruh Jawa Barat. Itu kalau runtuh, banyak para pengunjung itu dijadikan tempat wisata. Anak-anak sekolah, masyarakat. Kebayang runtuh dan jadi korban. Bukan hanya saja aset bersejarahnya yang pernah menjadi konferensi Asia Afrika di zaman Bung Karno. Itu korban akan berapa banyak? Pihak penyelenggara pembangunan itu hadir pada saat itu. Dan diakui ternyata oleh perencana. Dan kami sudah melakukan diskusi juga sebelum-sebelumnya dengan PPK-nya. Ya emang ternyata nggak punya kompetensinya, asal-asalan. Sudah ada pengakuannya. Sampai melengkung dan lain-lain. Malah dari orang-orang yang sekitar yang menyaksikan kejadian itu sampai kaget dan sampai lari berhamburan. Tapi penyelesaiannya apa? Saya bukan mau minta amplop, negosiasi, bukan. Begitu. Ini diperbaiki dengan benar dan dilakukan perhitungan karena ini adalah aset bersejarah. Tapi apa yang terjadi? Malah aparatur Pemprovnya berlindung pada oknum-oknum ormas, menggunakan ormas-ormas, menggunakan preman-preman untuk menghadang saya. Saya sampai surati ke Gedung Sate itu untuk ketemu langsung dengan kabironya. Dan PPK-nya untuk mengklarifikasi ini mau dibagaimanakan. Nggak ada yang datang tuh. Malah pada saat itu katanya mereka sedang ada apa? Perjalanan dinas ke Batam. Ngelihat apa di Batam? Melihat industri. Emang di Jawa Barat nggak ada industri gitu? Atau mau jalan-jalan ke Singapura sekalian nyebrang dari Batam? Nggak jelas ini Pemprov Jabar. Ulin, wenu gitu mah tuh. Nah ini juga untuk Pak Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Ya saya salut Anda karena ada dilindungi undang-undang, Anda tidak takut terhadap backing-backing, terhadap premanisme dan akan melakukan supaya zero premanisme di Jawa Barat, termasuk kegiatan untuk anak-anak sekolah. Tapi tolong juga bersihkan aparatur pejabat yang menggunakan oknum-oknum ini untuk melindungi kegiatan maupun kedudukan mereka. Jadi jangan hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke sekitar. Kami ingin melihat aksi nyata dari Bapak Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, yang menjadi harapan besar kami warga Jawa Barat untuk terjadi perubahan yang jauh lebih baik dan istimewa. Istimewa itu harus dimulai dari lingkungan aparatur negara di Pemprov Jabarnya dahulu.